Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 22 September, judulnya Persembahan dan Roh. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Imamat 26 ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku melihat kamu. Amin. Dalam Keluaran 35 ayat 4 sampai pasal 36 ayat 7, ada pelajaran penting bagi kita saat ini. Berbagai bahan berharga yang sangat banyak dibutuhkan untuk membangun kemah suci, dan hal itu dicapai dengan sumbangan yang murah hati dari umat Allah, yang memberi dari lubuk hati mereka yang paling dalam, dengan sukarela dan sukacita. Mereka memberikan emas, perak, perunggu, linen halus, batu-batu berharga, kain-kain unik, kayu akasia, minyak zaitun, rempah-rempah, dan banyak lagi barang yang dibutuhkan. Orang-orang juga menyumbangkan tenaga mereka karena banyak benda-benda tertentu yang perlu dibuat melalui karya artistik dan kerja keras mereka pada tenda atau perabotannya. Selain itu, para penjahit juga harus menenun pakaian untuk para imam yang akan melayani di kemah suci, dan untuk imam besar yang pakaiannya sangat rumit, termasuk penutup dada dan serban. Tuhan telah memberkati bangsa Israel dengan berlimpah melalui hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh orang Mesir kepada mereka pada saat mereka meninggalkan Mesir. Sekarang adalah kesempatan mereka untuk memberikan persembahan syukur atas kepemimpinan Tuhan yang penuh belas kasihan dan kuasa, dan hati mereka tergerak untuk menyelesaikan pekerjaan ini bagi kemuliaan-Nya. Orang-orang memberi dengan sukacita dan berlimpah, sehingga Musa diberitahu di dalam Keluaran 36 ayat 5, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Jadi, Musa harus menghentikan sumbangan mereka, karena apa yang telah mereka miliki sudah lebih dari cukup untuk mengerjakan semua pekerjaan di kemah suci. Ditulis dalam Keluaran 36 ayat 7. Melalui bimbingan Roh Kudus, Allah memperlengkapi dan memberdayakan umat-Nya untuk membangun kemah suci secara akurat. Bezalel, Aholiab, dan yang lainnya dipenuhi dengan Roh Allah, ditulis dalam Keluaran 35 ayat 31, yang berarti bahwa mereka dikaruniai keterampilan, kebijaksanaan, dan pengetahuan artistik untuk melakukan semua pekerjaan dengan sempurna. Itu adalah proyek yang sangat besar dan harus dibuat persis sesuai dengan model yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Sangatlah penting bahwa karunia Roh Kudus berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan yang berbeda dari setiap orang, yang perlu digunakan dalam membangun kemah suci. Dipenuhi dengan Roh bukanlah suatu proses magis, dan tidak berarti bahwa kekuatan spiritual khusus ada di dalam diri manusia. Untuk memajukan maksud Tuhan dan memenuhi misinya, Tuhan memberdayakan para pengikut-Nya untuk mencapai tujuannya dan melakukannya dengan baik. Renungkan kasih karunia apa yang telah kita terima ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ingatlah bahwa karunia-karunia rohani dapat berkembang hanya jika kita memupuk buah-buah roh di dalam hidup kita. Ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 40 ayat 34 dan 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 6. Tuhan memberkati kita semua.